dosen PLS, Profesor di mana ada 3 variabel. Satu adalah minat berkunjung, yang kedua adalah citra destinasi, yang ketiga adalah lokal wisdom. Di dalam penelitian saudara, ada potensi destinasi dibandingkan dengan persepsi wisatawan. Nah, ini yang menarik. R2-nya juga cukup tinggi, 0,72 untuk potensi destinasi poinnya R2 0,72. Untuk persepsi wisatawan, ya, ada potensi destinasi, ada persepsi wisatawan, dua-duanya R2-nya tinggi, 0,7. Tapi di dalam temuan promosi Anda itu lemah, 0,019. Itulah yang menyebabkan saudara mengatakan bahwa ternyata sosial media marketing ini tidak berhubungan langsung dengan potensi kunjungan, tapi dia bersinggungan dan berhubungan langsung kepada penyebab variabelnya adalah citra destinasi. Ini yang menarik. Ini Bu Ernani mungkin dan Pak Rektor Uniba dan Rektor Gajayana ini menjadi temuan yang menarik. Jadi ternyata ya, antara potensi destinasi, persepsi wisatawan, ya, kemudian adanya promosi yang 0,019 tadi, ini disebabkan karena sosial media marketing selama ini yang dilakukan oleh masyarakat Madura ini keliru. Ternyata. Karena dia tidak berhubungan langsung dengan pengunjung, artinya destinasi. Dia lebih mengarahkan kepada citra destinasi, bukan tujuan dan kapasitas jumlah kunjungan. Berarti Pak Heru, cara promosi sosial media marketing kita selama ini itu artinya kurang kuat menonjolkan budaya, bahkan mungkin kalah dengan sosial media yang memberitakan keburukan dan ketidakbagusan tentang Madura. Kaitannya dengan jabatan Pak Heru saat ini sebagai sekretaris BIDA ini penting. Pak Heru, siapa? Ya, kalau saudara menyimpulkan tentang adanya atraksi-atraksi, adanya kegiatan-kegiatan, adanya acara-acara agar ditingkatkan di sana, itu kapasitasnya adalah kapasitas bupati, bukan kapasitas rakyat. Kapasitas BRIDA, kapasitas adanya di Pak Heru untuk mengusulkan itu, nanti itu tanggung jawab Pak Heru. Nah, yang menjadi tanggung jawab langsung Pak Heru juga agar cara kita melakukan sosial media marketing jangan keliru, karena ternyata sosial media marketing itu tidak ada hubungannya dengan kunjungan wisata ke Madura. Dia lebih menarik kepada citra destinasi kita. Nah, saya sebagai sahabat Pak Heru mengusulkan kepada saudara dengan penelitian ini, ya, agar dimasukkan kepada suatu usulan program BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, dalam menjalankan program bagaimana meningkatkan destinasi melalui perbaikan citra yang dilakukan oleh sosial media marketing. Kira-kira itu kesimpulannya. Ya. Nah, kemudian dikaji saudara Heru Ahmadi, kaitannya jabatan saudara yang saat ini dengan sekretaris BRIDA dan juga seorang peneliti, dikaji selama 5 tahun trennya. Saya lihat ada datanya tadi, ya, datanya tidak begitu memuaskan. Ternyata memang orang ke Madura itu jarang. Wisatanya mungkin belum dikelola dengan baik. Jadi saya tidak ada pertanyaan Bu Rektor atau Bu kepada teman-teman untuk Promovendus. Saya tidak hanya memberikan sikap bahwa ternyata yang dilakukan selama ini SMM, sosial media marketing kita, itu caranya keliru. Dan ternyata penelitiannya, walaupun ternyata R2-nya kuat, 0,7. Persepsi wisatawannya 0,7,
potensi destinasinya 0,7, tapi temuan promosinya itu adalah 0,019. Jadi coba tanggapi nanti saudara Promoventus tentang hal ini, berikan tanggapan yang spesifik, terutama kaitannya dengan apa yang sudah diteliti dan diarahkan oleh pembimbing saudara. Karena pembimbing saudara berarti sangat teliti tentang hal ini. Kalau saya lihat, tinggal sampaikan kepada publik bahwa ternyata apa yang dilakukan di Universitas Gadjah dalam program doktoral ini memiliki temuan yang spesifik untuk kepentingan promosi daerah, terutama kaitannya dengan tujuan wisata di Madura. Kira-kira itu, Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan, dan saya akan tetap standby di sini sampai dengan jawabannya Saudara Heru Ahmadi memuaskan saya. Terima kasih. Baik, Prof. Silakan Promoventus untuk ditanggapi. Terima kasih Prof. Hasanul. Memang dalam penelitian ini menarik penggunaan SNM karena respondennya ini adalah ada pertanyaan kunci yang membuat orang yang pernah berkunjung ke Madura terpental di Google Form. Jadi respondennya adalah orang yang betul-betul belum pernah berkunjung ke Madura, tetapi pernah melihat sosmed Madura. Kalau belum pernah melihat sosmed Madura, di Google Form-nya terpental juga. Jadi dari kuesioner ini kita bisa memperoleh betul-betul persepsi orang yang belum pernah berkunjung ke Madura melalui kekuatan SNM. Ternyata memang di dalam SNM ini orang pengelola wisata ataupun pemerintah daerah itu banyak membuat SNM untuk mempromosikan wisata. Tetapi bahasa sekarang netizen itu lebih percaya kepada storytelling, kemudian news generate konten. Jadi kemudian juga hal-hal yang dibahas oleh netizen di apa yang diposting oleh pengelola pariwisata. Artinya di sini kita perlu hati-hati dalam mengelola SNM karena kadang SNM yang terlalu banyak, overload, itu membuat orang justru tidak persepsinya itu berkurang. Artinya kita harus mengorganize atau memilah SNM itu agar betul-betul bisa menarik calon wisatawan. Kemudian terhadap penelitian yang saya lakukan, dan ini merupakan tadi disebutkan oleh Prof. Hasanul bahwa ini PR kami juga hadir di sini. Kepala Perida Kabupaten Sumeneb, Prof, hadir langsung, Pak Siswa di Bitorong yang mensupport dan langsung hadir, dan bersama seluruh pejabat struktural, fungsional, dan staf Perida hadir juga di sini supaya mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana mengembangkan pariwisata. Dan citra, memang seperti Prof. Hasanul sampaikan, kita perlu meralat citra Madura yang keras, yang bahasa Maduranya karakter tinggi. Makanya di buku saya yang pengantarnya juga dari Prof. Hasanul disebutkan adalah meralat citra dan merawat budaya di tengah gempuran zaman. Jadi adalah tugas kita bersama orang Madura bagaimana menunjukkan bahwa orang Madura itu sebenarnya mempunyai ketampilan apa adanya di balik kerasnya, seperti sambutan Prof. Hasanul ketika upacara 17 kemarin. Itu saya catat betul bahwa orang kita perlu meralat citra tentang Madura dalam rangka bersama-sama meningkatkan kunjungan pariwisata. Dan citra ini multidimensional. Orang melihat citra itu dari beberapa aspek begitu. Sehingga kekuatan sosmed kadang tidak mendukung secara langsung terhadap minat berkunjung calon wisatawan. Nah, hal-hal yang multidimensional ini perlu membuka ruang kita untuk meneliti. Citra kita kalah dengan stereotip Madura yang begitu kental, bahkan diperanak-pinakkan oleh orang Madura sendiri. Ini adalah tugas kita bersama, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, untuk supaya citra ini semakin positif dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di Madura Raya. Demikian, Prof. Ya, baik. Itu dan Ibu Rektor dan Ketua Yayasan, terima kasih waktu yang akan diberikan.
dan kepada teman-teman Brida yang hadir dari Sumeneb dan Pak Ketua Brida Sumeneb. Selamat menjalankan amanah. Ini sekaligus saya Pak Bu Rektor. Selamat menjalankan amanah, mudah-mudahan dimudahkan. Nanti untuk sosial medianya Pak Heru, ada 2 sosial media yang saya amati tentang Madura, namanya Explore Madura dan juga Pesot Madura. Itu coba dilakukan komunikasi oleh pejabat daerah untuk bagian dari sumber data jika saudara nanti melakukan riset tentang promosi wisata di Madura. Kira-kira itu, terima kasih. Saya tetap tinggal di sini, saya akan mendengarkan pertanyaannya. Terima kasih Bu Rektor dan terima kasih Pak dan Ketua Yayasan atas waktu. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Aksanul. Untuk selanjutnya, pemuji kedua